Halo anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Ayu Tri di pembelajaran Fisika Lintas Minat kelas 10. Nah, pertemuan kali ini kita akan membahas dimensi secara khusus. Di pertemuan kita yang lalu, kita sudah membahas mengenai besaran fisika dan pengukurannya, termasuk di sana juga dimensi. Nah, di mana sebelumnya kita sudah membahas besaran itu dibedakan menjadi dua, yaitu besaran pokok dan besaran turunan, di mana untuk besaran pokok itu terdiri dari 7 besaran lengkap. Waktu itu sudah Ibu berikan apa saja, kemudian satuan dan dimensinya. Nah, untuk pertemuan kali ini kita khusus membahas dimensi pada besaran turunan. Nah, sebelumnya untuk dimensi itu secara umum yang paling sering digunakan adalah 3 satuan atau besaran, yaitu yang pertama satuan massa, kemudian satuan panjang, dan yang ketiga satuan waktu. Untuk satuan massa itu biasanya kalau kita menimbang satuannya adalah kilogram, di mana dimensi dari kilogram atau massa ini adalah M besar. Kalau dalam bahasa Inggrisnya mass atau massa. Kemudian yang kedua yaitu satuan panjang, di mana dalam satuan panjang itu biasanya menggunakan meter. Nah, meter ini dimensinya adalah L atau dalam bahasa Inggrisnya long. Dan yang terakhir satuan waktu, di mana dalam satuan waktu ini biasanya menggunakan second atau detik. Kalau dalam dimensinya yaitu huruf T besar atau dalam bahasa Inggrisnya time. Oke, coba diingat kembali ya anak-anak besaran pokoknya. Nah, sekarang kita langsung ke contoh yang pertama, yaitu mengenai volume dari persegi panjang. Nah, biasanya volume dari persegi panjang itu dicari dengan rumus panjang dikali lebar dikali tinggi atau ketebalan. Untuk panjang itu satuannya adalah meter, kemudian untuk lebar biasanya juga satuannya meter, dan untuk ketebalan atau tinggi satuannya juga meter, sehingga meter dikali meter adalah meter pangkat 3. Nah, ini satuan dari volume yaitu M pangkat 3. Nah, untuk dimensi penulisannya, untuk dimensi adalah M itu merupakan satuan panjang ya, jadi meter satuan panjang untuk dimensinya adalah L, karena dia pangkat 3, L nya diisi juga pangkat 3. Nah, inilah dimensi dari volume. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua, yaitu kecepatan. Nah, misalnya mengukur kecepatan misalnya 10 meter per second. 10 meter per second. Nah, meter per secondnya ini adalah satuannya. Satuannya adalah meter per second, satuan kecepatan. Nah, kalau dimensi dari meter per second adalah M-nya itu adalah satuan dari panjang, yaitu huruf L besar ini. Kemudian S itu adalah satuan waktu, T besar. Jadi kecepatan itu dimensinya adalah L per T. Atau biasanya secara umum ditulis dengan L dikali T pangkat minus 1. Nah, ini di matematika sudah dibahas ya. Jadi T-nya ini dibawa naik menjadi minus 1. Ini untuk dimensi dari kecepatan. Nah, kemudian kita lanjut anak-anak di contoh nomor 3, yaitu energi kinetik, di mana energi kinetik ini dirumuskan dengan setengah dikali massa dikali kecepatan kuadrat. Nah, untuk angka dalam perumusan itu tidak ada dimensinya anak-anak ya, jadi dibiarkan saja. Nah, untuk M atau massa itu adalah merupakan satuan dari massa, yaitu kilogram. Anak-anak ya, satuannya kilogram. Kemudian V kuadrat ini kecepatannya adalah meter per second dikuadratkan ya, karena di rumusnya dikuadratkan, sehingga menjadi kilogram dikali M kuadrat per S kuadrat, meter kuadrat per second kuadrat. Nah, ini satuan dari energi kinetik. Nah, kalau dalam dimensinya itu adalah kilogram ini merupakan satuan massa,
dimensinya adalah M. Kemudian meter kuadrat ini merupakan satuan panjang, dimensinya adalah L karena dia kuadrat, di sini juga L kuadrat. Kemudian per T kuadrat. Nah, S ini ya, jadi satuan waktu ini adalah dimensinya T karena kuadrat diisikan kuadrat, sehingga dimensi dari energi kinetik adalah M dikali L kuadrat per T kuadrat, atau biasanya ditulis dengan M dikali L kuadrat dikali T pangkat minus 2. Ya, nah ini dimensi dari energi kinetik, atau biasanya disebut juga dengan ml kuadrat dikali T pangkat minus 2, itu adalah satuannya Joule. Kemudian kita lanjut ke contoh yang berikutnya, yaitu energi potensial, di mana perumusan dari energi potensial atau EP adalah massa dikali gravitasi dikali H. H ini ketinggian. Oke, satuan massa itu adalah kilogram, gravitasi itu meter per second kuadrat ya anak-anak ya, biasanya satuannya meter per second kuadrat. Kemudian H ketinggian itu juga satuan panjang atau meter, sehingga perumusannya satuannya adalah kilogram dikali M kuadrat per S kuadrat. Ini M-nya ada 2 ya, sehingga M kuadrat per S kuadrat itu untuk satuan dari energi potensial. Nah, untuk dimensinya adalah karena kilogram ini adalah merupakan satuan massa, maka dimensinya adalah M. Kemudian ini meter kuadrat ini merupakan satuan panjang, sehingga dimensinya L pangkat 2 karena kuadrat per S pangkat 2. S ini satuan waktu, maka T pangkat 2, sehingga dimensinya adalah M dikali L kuadrat dikali T pangkat minus 2. Ini dimensi dari energi potensial. Nah, untuk contoh nomor 3 dan nomor 4 ini, yaitu energi kinetik dan energi potensial, itu memiliki dimensi yang sama. Nah, itu artinya energi kinetik dan energi potensial itu merupakan dua besaran yang setara, yang terdiri dari besaran pokok yang sama. Nah, di mana kita ingat lagi di pertemuan lalu bahwa dimensi itu memiliki fungsi untuk menganalisis kesetaraan atau kesamaan dua besaran yang sepintas terlihat berbeda. Oke, sampai di sini pertemuan kita mengenai dimensi. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya.